everyone. Surin FM 93.5 live now. Rudra, seorang yang bekerja di perusahaan perangkat lunak, sedang berangkat menggunakan mobilnya untuk temu janji dengan kekasihnya Nila. Dalam perjalanan, Nila menelepon karena Rudra terlambat. Dia takut acaranya kali ini batal, karena di setiap kesempatan bertemu, Rudra selalu mengingkari janji. Alasannya terlalu sibuk bekerja. Bahkan dalam perjalanan, orang kantor Syam meneleponnya di sela-sela pembicaraannya dengan Nila. Kondisi Rudra seperti orang yang kelelahan kurang tidur. Ada lingkaran hitam di kantong matanya. Syam memberitahu bahwa ada bug dalam perangkat lunak buatan Rudra. Hal itu mesti diselesaikan oleh Rudra dan timnya sebelum rilis. Rudra menepati janjinya dengan Nila untuk menonton film. Di dalam bioskop, Rudra tetap sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu, ada seseorang yang menerima telepon dan membuat kegaduhan di dalam bioskop ketika film sudah berjalan. Nila menegurnya untuk menghentikan panggilan. Rudra menerima panggilan dari Syam dan sekarang dia yang membuat kegaduhan. Hal itu membuat orang yang ditegur Nila tadi bereaksi balasan. Dia menegur Rudra dengan keras. Hampir terjadi perkelahian karena Rudra berteriak kepadanya. Namun, Nila melerai mereka untuk tetap tenang dan kembali menikmati film. Selesai menonton, Rudra yang pergi ke toilet dan masih pusing akibat error pada perangkat lunaknya mendadak mematung terdiam tidak sadarkan diri. Orang yang dibentak Rudra ketika di dalam bioskop menaruh dendam kepadanya dan memanggil teman-temannya untuk memberi pelajaran kepada Rudra di toilet. Dia memukul Rudra yang diam mematung. Setelah tersadar, Rudra yang merasakan sakit di wajahnya dengan tidak sadar kembali bertemu dengan orang yang memukulnya. Kali ini, Rudra menghajarnya karena dia tidak terima ditegur perihal menutup kembali keran air setelah mencuci muka. Dia dan teman-temannya berhasil dikalahkan Rudra. Rudra pingsan ketika berjalan di lobi bioskop. Dia lalu mendapat perawatan di rumah sakit. Beberapa bulan sebelum kejadian, kantor tempat Rudra bekerja menerima sebuah proyek pembuatan perangkat lunak komputer. Mereka membutuhkan seorang yang berani mengambil resiko dan menyelesaikannya sesuai target selama 180 hari. Rudra tanpa berpikir menerima proyek itu karena imbalannya adalah kenaikan jabatan menjadi manajer proyek permanen. Dia sesumbar akan menyelesaikan dalam waktu 150 hari. Konsekuensinya ketika gagal dalam proyek ini, Rudra mesti angkat kaki dari perusahaan. Rudra bekerja tanpa mengenal waktu dan istirahat. Di kantor dan di rumah, seluruh daya dan upaya dia curahkan demi terselesaikannya pekerjaan. Dia sampai melupakan hal yang penting dalam hidup, yaitu tidur untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Rudra bahkan mengabaikan Nila kekasihnya karena sibuk mengejar batas waktu pekerjaan. Dalam konsultasi dengan dokter, Rudra mengalami kondisi yang disebut blackout, yaitu kondisi di mana tubuh dan otak sebagai pengendali beristirahat sejenak tanpa diketahui orang yang mengalaminya. Kondisi ini diakibatkan karena kurang istirahat. Diketahui bahwa Rudra sudah tidak ingat kapan dia tidur semenjak mengerjakan proyek dari kantornya. Yang dibutuhkan Rudra saat ini adalah hanya istirahat. Di rumah, Nila marah-marah karena Rudra tetap bekerja dan mengabaikan perkataan dokter. Rudra menenangkan Nila bahwa yang dia lakukan semata-mata hanya untuk Nila, agar kelak bisa hidup berkecukupan. Dalam perjalanannya ke kantor, Rudra teringat perkataan Nila yang membutuhkan dirinya. Maka dari itu, Rudra kembali ke rumah dan memutuskan untuk melakukan pekerjaan berwisata untuk melupakan kepenatan pikiran dalam pekerjaan. Padahal mah ya, menurut ayah, kalau masalahnya cuma tidur di rumah juga bisa, tinggal matiin HP, lupakan medsos, istirahat, ngapain jauh-jauh. Buktinya, Rudra tetap menyupir sedangkan Nila enak-enakan tidur. Sama juga bohong kan? Nila yang mengidap penyakit bengek membutuhkan inhaler untuk melancarkan napasnya. Mereka berhenti sejenak untuk membeli di apotik yang mereka lalui. Dalam perjalanan, Nila yang mengemudi menabrak sesuatu yang membuat dia sangat panik. Rudra yang mencari tidak menemukan apa-apa yang ditabrak mereka. Nila dan Rudra sangat terkejut ketika melihat bercak merah di mobilnya.
Hujan pun turun, lalu mereka meninggalkan tempat itu. Nila nampak shock mengalami kecelakaan. Di tengah perjalanan dia melihat hotel dan meminta Rudra untuk menginap beristirahat di sana. Hotel yang bernama Pasanta Mulai, sesuai dengan judul film ini. Karena bukan musim liburan, nampaknya malam itu hanya mereka berdua tamu di hotel ini. Rudra segera check-in dengan menyerahkan KTP-nya sebagai jaminan. Penjaga hotel bilang bahwa sering terjadi kecelakaan akibat rusa yang menyeberang. Mereka tidak perlu khawatir akan hal itu. Penjaga hotel lalu membawa mereka ke kamarnya dan melihat seorang pekerja sedang membersihkan noda di lantai. Di dalam kamar, jendela yang tertiup angin mengganggu mereka. Ketika ingin menutup jendela, tangan Rudra terluka dan ketika sedang membersihkan lukanya, bengek Nila kambuh. Dia membutuhkan inhalernya. Sayang sekali, karena panik, Rudra lupa menaruh di mana inhaler yang dia beli di apotik beberapa waktu silam. Karena mencari di mobil tidak ketemu, Rudra berinisiatif membeli kembali inhaler di apotik dengan menitipkan Nila kepada si penjaga hotel. Dia lalu bergegas pergi. Di dalam perjalanan, rasa kantuk yang teramat sangat menyerangnya. Sesampainya di apotik, dia segera membeli inhaler dan berlalu pulang kembali ke hotel. என்ன தம்பி ரூம் வேணுமா நீங்க பாட்டுக்கு மேலே போறீங்க. Di hotel, Rudra yang nyelonong masuk dihentikan penjaga hotel yang seolah-olah tidak mengenal Rudra. Di kamar sewaannya, Rudra dicegah penjaga hotel yang memberitahu bahwa kamar itu kosong. Rudra yang panik harus segera memberi inhaler kepada Nila mencari kunci kamar itu. Di dalam kamar yang rapih, Rudra tidak menemukan Nila. Si penjaga hotel tetap bersikeras tidak mengenal Rudra dan tidak ada orang yang menginap sebelum dia datang. Rudra yang penasaran bahkan mengecek daftar tamu dan KTP-nya yang semula dititipkan. Benar saja, semua itu tidak ada. Dia kebingungan atas apa yang terjadi dan diusir oleh penjaga hotel. Di dalam mobilnya, Rudra melihat luka ketika menutup jendela di kamar hotel. Dia yakin semua itu bukan halusinasinya. Maka dari itu dia kembali ke hotel. Di lobi hotel, sebuah anak panah menerjang dan menghalangi jalannya. Sosok pria misterius berjubah hitam menembaki Rudra. Ketika bersembunyi, Rudra mendengar suara Nila yang berteriak. Dia lalu mencarinya. Mereka bertemu dan berlari ke ruangan, namun pria misterius mencegahnya. Dia berusaha mencelakai Nila dan Rudra menghalanginya. Mereka bertarung di ruangan itu sampai suatu ketika, pria misterius mengeluarkan pistol mengarah ke Nila. Rudra berhasil menyelamatkan Nila dari letusan senjata, namun pelurunya mengenai patung di belakang Nila dan pecahan patung tersebut mengenai kepalanya. Nila tutup usia di pangkuan Rudra. Dengan amarahnya Rudra membalas dendam dan menyerang si pria misterius sampai terpental keluar jendela. Rudra sangat bersedih kehilangan Nila. Penjaga dan petugas kebersihan sangat kaget melihat hal itu. Penjaga hotel yang melihat keluar nampak kebingungan dan Rudra lalu melihat keluar jendela. Ternyata ada Rudra dan Nila yang lain yang baru datang ke hotel. Rudra menyuruh penjaga untuk menerima Rudra yang baru akan check-in. Biar nggak bingung, selanjutnya Rudra dan Nila yang baru datang akan ayah sebut Rudran dan Nilan. Adegan yang sama terjadi ketika penjaga hotel menerima kedatangan Rudran. Sementara, jasad Nila disembunyikan di gudang hotel. Dan noda merah yang berceceran di lantai dibersihkan petugas kebersihan. Rudran dan Nilan menginap di kamar yang sama, yaitu kamar 101. Rudra beralih ke sisi hotel. Tubuh pria misterius yang terjatuh sudah menghilang dan mobil Rudra pun hanyut ke sungai di sebelah hotel. Rudra lalu menaiki dinding dan melihat inhaler Nilan yang terjatuh di bawah ranjang. Lalu mengintip Rudran dan Nilan. Di momen itu, dia terpeleset. Kejadian ini serupa ketika jendela Rudra tertiup angin. Kejadian time loop terjadi di hotel ini, di mana kejadian waktu berulang dengan sudut pandang orang pertama, yaitu Rudra yang melihat kembarannya melakukan hal yang sama persis seperti yang dia lakukan sebelumnya.
Lalu, momen di mana penyakit Nilan kambuh dan Rudran meninggalkannya. Rudra mengambil kunci truk di belakang dan bergegas ke kamar. Di sana, dia menolong Nilan dengan inhaler yang semula dia lihat terjatuh di kolong ranjang. எனக்கு ஒண்ணும் இல்லடா. I'm okay. Rudra memaksa Nilan untuk pergi dari hotel sementara Nilan kebingungan atas apa yang terjadi. Pria misterius kembali menyerang dengan anak panahnya. Dia menerobos ke kamar dan menyerang Rudra, lalu mengalahkannya. Teriakan Nilan mengalihkannya ketika mencari Nilan di kamar. Terlihat mobil Rudran kembali ke hotel. Lalu, pria itu menyuruh si penjaga hotel untuk kembali menaruh kunci kamar dan menyembunyikan KTP yang semula dititip. Ketika Rudran datang, maka kejadian menjaga hotel yang seolah-olah belum menerima tamu kembali terulang. Nilan yang semula mencari Rudra hampir berpapasan dengan si pria misterius. Nilan lalu berlari keluar hotel untuk menemukan Rudra yang siuman dari pingsannya. Mereka menaiki mobil truk si penjaga hotel dan dihalangi oleh si pria misterius. Mobil mereka terjebak di comberan, dan di momen ini, Rudra dan pria misterius kembali bertarung. Ketika si pria misterius dikalahkan, Rudra dan Nilan berusaha mengeluarkan mobil yang terjebak di comberan. Bodohnya, Nilan terus menginjak gas mobil, jadi ketika berhasil keluar, mobil menabrak pohon di depannya. Rudra dipukul hingga pingsan dan tubuhnya dibuang ke sungai. Pada momen ini, Rudran kembali ke hotel karena mengingat bekas luka akibat menutup jendela. Nilan yang siuman berlari mencari Rudran dan bersembunyi di gudang hotel tempat Rudra menyimpan jasad Nila yang semula tutup usia. Rudran yang kembali ke hotel dan mencari Nilan diserang oleh pria misterius. Ini adalah waktu di mana si pria misterius pertama kali menyerang Rudra. Rudran dan Nilan bertemu, lalu dihalangi oleh si pria misterius. Ini adalah waktu di mana Rudra bertarung dan endingnya adalah kematian Nilan. Namun, di momen ini, berbeda. Rudran membuka topeng si pria misterius. Pria misterius itu bernama Barat. Dia menuduh Rudran atau Rudra telah membunuh anaknya. Rudran yang kebingungan tidak tahu apa yang terjadi, lalu mulai mengingat kembali urutan peristiwa. Dimulai ketika dia panik karena bengek Nilan kambuh, lalu pergi membeli obat di apotik. Ternyata, pada saat di perjalanan, Rudran atau Rudra yang mengalami kejadian yang sama, terjadi blackout pada dirinya. Rudran mematung tidak sadarkan diri sementara di jalur berlawanan Barat dan putrinya sedang melaju. Mobil Rudran pindah jalur dan menabrak mereka. Barat menyerang untuk membalaskan dendam atas kehilangan putrinya. Dia mengarahkan senjatanya ke Nilan dan ketika meletus, Rudra menjadi tameng untuk menyelamatkannya. Scene menunjukkan ketika pihak medis sedang menyelamatkan Rudra yang sekarat. Rudra dapat diselamatkan, namun ketika melihat Barat yang memasuki ruangan, dia bereaksi melawan dan menanyakan di mana Nila. Kini, Barat berusaha menenangkan dan Nila pun datang. Barat, உங்களை பார்த்தா தான் ஹைப்பர் ஆகுறாரு. ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. Dokter dan Barat menceritakan kepada Nila bahwa telah terjadi kecelakaan antara dirinya dengan Rudra. Nila menunggu Rudra di hotel yang tak kunjung kembali ketika membeli inhaler. Sedangkan dia selamat karena menemukan inhaler yang terjatuh di bawah ranjang. Untuk keadaan putri Barat, dia selamat dan hanya mengalami luka ringan. Dokter menjelaskan kondisi yang dialami Rudra kini. Pada saat kecelakaan, Rudra mengalami blackout dan dalam alam bawah sadar, rasa bersalahnya yang menduga telah membunuh putri Barat mulai memberikan tekanan pada otaknya. Kini, Rudra terjebak di dunianya sendiri karena kondisi otak yang hiperaktif. Tubuhnya memang istirahat, tapi otaknya kini mempermainkannya. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata atau tidak. sedation கொடுத்தோம் அவர் தூங்க மாட்டேங்கிறாரு
Nila datang memeluk untuk membuatnya tenang untuk bisa tertidur pulas. Di dalam pikirannya, ketika dibuang ke sungai oleh Bharat, Nila datang menolong. Rudra yang tersadar, kini kondisinya sudah menjadi lebih baik dan tenang. Bharat dan putrinya menemui Rudra agar melupakan rasa bersalahnya karena mereka dalam kondisi sehat walafiat. தூக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரதர். டேக் கேர். Beberapa bulan kemudian, perangkat lunak buatan Rudra sukses dan Syam menyuruh Rudra untuk mengambil proyek lain. Namun, kini Rudra dengan tegas menolaknya. Dia akan bekerja sesuai kemampuan tubuhnya dan tanpa melupakan orang yang disayangnya, yaitu Nila. Di perjalanan, seseorang mengikuti mobil yang dikendarai Rudra dan Nila dengan sepeda motor. Pada saat berhenti di lampu merah, ternyata si pengendara motor itu adalah dirinya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton sampai detik ini. Pada akhir film bisa dipastikan Rudra masih dalam keadaan di mana dia berada dalam dunianya sendiri. Kemungkinan Rudra yang asli masih terbaring koma di rumah sakit. Tips sehat sederhana: apabila lapar segera makan, dan apabila mengantuk segeralah tidur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.